Al-Quran mengisyaratkan jika Anda dapati dalam satu lingkungan, kehidupan, tempat, atau lingkungan bernegara, dirasakan ada situasi yang kurang nyaman, tidak menenteramkan pada jiwa, maka sunnahnya bukan mengeluh, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya Allah berkenan menghadirkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sunnahnya. Dan jangan menciptakan suasana-suasana yang kontraproduktif, yang menghadirkan kegelisahan baru. Ya, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke sebuah negeri yang bahkan fasilitasnya pun tidak ada. Ya, bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh gitu. Ya, kalau dilukiskan di ayat 37-nya itu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya tinggalkan keturunan saya ini di satu tempat yang tumbuhan pun nggak tumbuh, dia kering kerontang. Masya Allah ya. Nah, tapi yang menarik ketika masuk ke situ di ayat 35-nya, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya, ketika masuk bukan mengeluh. Ya Allah, kenapa nih tempat begini gitu kan? Tumbuhan aja nggak ada, kering kerontang. Lalu engkau perintahkan keturunanku untuk tinggal di sini. Yang menarik yang beliau lakukan adalah pertama kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suasana itu menjadi ladang ibadah untuk beliau, setidaknya bisa memohon ketentraman kepada Allah. Lihat kalimat ini sunnahnya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ini bagian pertama. Ya. Yang kedua, jika kemudian di tempat itu ada keburukan-keburukan nampak setelah kita bermohon, sunnah kedua bermohon kepada Allah agar kita dan keturunan kita tidak terlibat dalam keburukan itu. Ini poin yang kedua. Jadi begitu Anda melihat situasi yang tidak nyaman di lingkungan tempat tinggal, atau baru datang ke satu negeri untuk beraktivitas, kan? Situasi kurang kondusif, satu minta keamanan dan ketentraman pada Allah. Yang kedua, jangan terlibat pada keburukan yang terjadi, apalagi jika keburukan itu menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajibni wa man ma'iya an na'budal asnam. Ya Allah, mohon jauhkan aku dan keturunanku untuk berbuat buruk, terlebih ketika itu menjauhkan diri kami darimu ya Allah. Ya. Jelas ya? Itu an na'budal asnam, itu kesyirikan. Hati-hati. Kalau sudah ada muncul nuansa-nuansa di sekitaran mengarah pada kesyirikan, ya. Dulu Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu tanggal 31 Januari 1926, ya, pernah memberikan fatwa untuk mengingatkan agar masyarakat sekitaran Jawa tidak terlibat dalam nuansa-nuansa yang bisa menghadirkan kesyirikan. Ya, ini mempraktekkan toleransi ini. Ini sekarang lagi musim-musim toleransi deh. Ya, antum lihat di kitab beliau, dari 19 kitab itu ada kitab yang kedua. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-14, di paragraf yang pertama, baris yang ke-4 sampai baris yang ke-7, posisinya sebelah kanan di atas itu di pojok. Ya, beliau sampaikan qala fil anwari, dan disebutkan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bitakfiri, dan cukup dianggap ingkar, tegas fatwanya ini. Ya, lalu nyambung ke baris yang kelimanya, wa kullu fa'ilin fi'lan, yaitu setiap orang yang melakukan aktivitas yang langsung terlihat, tindakannya nyata kelihatan, ya, wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafir, ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan non muslim yang akan ibadah, ya, kasujudi lis salib, ya, seperti ikut-ikutan, kata beliau, ada yang pakai salib, ya, awin nar, ada yang ikut-ikutan ke tempat penyembahan api, ya. Jadi ini jaga toleransi itu indah dalam Islam, indah. Biarkan umat lain beribadah dengan kepercayaan, ya, tidak boleh diganggu. Tugasnya hanya berdakwah. Ya, kita berdoa dan berdakwah, tapi nggak boleh mengganggu orang. Awas, hati-hati, lakum dinukum waliyadin, untukmu kepercayaan Anda, untuk saya agama saya yang saya yakini. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang dalam urusan agama. Jadi nggak benar kalau misalnya ada orang Islam, maaf ya, masuk ke gereja misalnya kemudian sweeping, ya, berhentikan orang ibadah di tempat ibadah mereka, itu nggak boleh. Bahkan dosa itu. Ya, dosa karena laknya lanahyi. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. La ikraha, tidak boleh memberikan paksaan. Ya, yang ada kita doakan, kita dakwahi. Ya, dengan dakwah itu mudah-mudahan ada kelembutan hati, bisa hadir petunjuk Allah pada diri-diri mereka. Tapi nggak boleh memaksakan, ya, sampai merusak dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Ya, tapi yang menarik, jangan sampai juga menjadikan semua aktivitas itu, ini toleransi tingkat paling tinggi itu. Untuk Anda silakan, kami nggak ganggu. Ya, tapi juga, maaf,
tidak boleh kemudian ikut-ikutan di dalamnya. Seperti kita pun tidak boleh memaksa mereka untuk ikut-ikutan tentang tradisi dalam agama kita, ya, ritual agama kita. Ya. Antum Idul Fitri misalnya, antum pimpinan di perusahaan maksa karyawannya harus pakai jubah, ya, pakai sarung, pakai koko, misalnya, itu nggak boleh. Ya, biarkan aja gitu kan. Nah, termasuk juga pernah terjadi di Jawa itu dulu tahun 1330 Hijrah, 108 tahun yang lalu, sekitar 1908 tahun yang lalu, itu pernah ada kejadian orang-orang Jawa itu dipaksa untuk ikut ke tempat ibadahnya penjajah pada saat itu beserta tuan-tuannya, kemudian diminta untuk mengenakan atribut-atributnya, kemudian diminta ikut sekalipun tidak ikut ibadah ke tempat ibadah mereka. Itu sudah ada kejadiannya dulu. Maka keluarlah fatwa ini, kata beliau, awil masyi ilal kanais, atau ikut-ikutan kemudian walaupun itu dipaksa untuk pergi ke kanais, jamak dari kanisah, gereja. Untuk pergi ikut-ikutan. Jadi dulu sudah ada itu kejadian itu sampai keluar fatwa. Nah, ini saya coba mengutip ya untuk menegaskan kembali supaya kita tidak larut dalam hal yang bertentangan dengan hukum Allah di sini. Ma'ahliha, ikut-ikutan bersama ahli ibadahnya, ya, pemeluk agamanya, bizananiha, ya, atau bahkan mengenakan atribut-atributnya. Nah, itu sudah keluar fatwa dulu. Ya. Jadi MUI itu cuma menegaskan saja untuk menjaga toleransi supaya tidak saling mencampur adukan dalam kehidupan ritual beragama. Di toleransi itu tidak harus ikut-ikutan, tapi memperkenankan mereka sesuai dengan keyakinannya, silahkan, jangan diganggu, dan kita pun tidak terlibat di situ, dan kita pun tidak memaksa mereka untuk mengenakan atribut kita. Jelas di sini?